Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer-transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Oke guys, sekarang kita sudah ada di monitor dan hari ini kita akan bahas tentang Forex series lagi, yaitu cara trading Forex dari nol episode ke-49. Yang mana hari ini gue akan nge-share ke kalian tentang satu materi yang penting banget menurut gue untuk kalian ketahui konsepnya seperti apa, supaya kalian itu bisa melihat market itu seperti organisasi atau orang-orang seperti ini ya. Jadi gue hari ini akan share tentang yang namanya smart money concept, yaitu adalah idenya itu adalah kita bisa melihat pergerakan market itu seperti si smart money gitu, atau orang-orang yang memiliki kapitalisasi besar atau juga power yang besar di dalam market transaksinya, seperti itu ya. Dan karena gue nggak akan ngebahas tentang forex ini, gue menggunakan MetaTrader 4 dari OctaFX ya teman-teman, kalian bisa lihat di depan ini ya. Dan gue mau jelasin dulu pertama ya, gue akan menjelaskan smart money concept ini gue akan bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama itu adalah bagaimana caranya kita melihat entry seperti smart money, dan juga tentunya yang kedua itu adalah bagaimana kita melakukan exit seperti si smart money juga ya. Tentunya kalau ngomongin exit itu sudah tendensinya itu cenderungnya ke risk reward ratio dan juga ke stop loss-nya itu mau seperti apa ya. Tapi sebelum gue mulai itu semua, gue mau jelasin dulu teman-teman kenapa kalian itu perlu mengetahui apa yang gue mau sharing di sini atau smart money concept. Kalian harus tahu ya analoginya atau logikanya di balik ini semua ya. Kita tahu seperti yang kalian sudah dengar di luaran ya, di dalam bisnis forex ini atau trading apapun itulah ya, stocks, forex, crypto, itu 90% sampai 95% retail trader itu kemungkinan mengalami loss. Itu yang kalian perlu tahu ironisnya. Dan 5-10%-nya itu adalah orang-orang yang mendapatkan profit ya. Bagaimana bisa menjadi bagian dari persentil itu atau 5-10%-nya ya? Yaitu adalah kita harus mengikuti orang-orang yang memang melakukan sesuatu yang di luar dari retail trader lakukan. Ya kita kan sudah tahu nih 90% sampai 95% retail trader terus. Kenapa kita mesti ngikutin cara seperti itu ya? Dan ini yang menjadi key logiknya itu untuk kita tuh bisa mengerti yang namanya smart money concept ya. 5-10%-nya itu dipegang oleh smart money ya, yang mana walaupun jumlahnya itu paling cuman ya nggak nyampe 1% lah ya smart money itu, tapi peredaran uang di sini tuh mengekup 90% dari peredaran uang yang ada di satu platform atau satu instrumen gitu. Itu harus kalian ketahui. Dan kesalahan yang pertama itu adalah sebagai seorang retail trader adalah kita itu menganggap smart money ini sebagai musuh. Itu yang menjadi kesalahan pertama. Padahal ya, kalau misalnya kita pikir-pikir lagi ya, harga ini bergerak karena mereka gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan nih, harga bisa turun, naik, turun seperti ini ya. Itu andil terbesarnya itu dari si smart money. Kalau misalnya tidak ada smart money ya, kemungkinan harganya tuh akan nggak menarik ya, akan flat ya, tidak ada tendensi segala macam. Ya walaupun memang retail trader juga ada andil ya, tetapi saya di sini katakan sebagian besar andilnya itu ada di smart money. Oke. So, oleh karena itu kita jangan pernah menganggap si smart money itu sebagai enemy atau sebagai musuh. Tapi kita harus menganggap mereka itu sebagai indikator, sebagai kawan ya. Dan juga sebagai satu vehicle atau media kita tuh supaya kita tuh bisa mendapatkan opportunity ya. Dan juga yang kedua yang kalian harus tahu adalah di dalam smart money concept itu kalian tidak bisa bertindak gegabah teman-teman ya. Maksudnya gegabah ini apa? Kalian terlalu terburu-buru segala macam ya. Kalian itu harus bermain di waiting game. Kalian harus menempa kesabaran kalian ya. Kenapa seperti itu? Karena memang kalau misalnya di dalam konsep smart money itu ya kita tidak bisa entry bolak-balik seenaknya gitu ya. Kita harus menentukan level-level yang sangat penting di mana ya, dan juga kita harus menunggu konfirmasi lagi di time frame kecil ya, karena
kalau buat saya trading dengan cara seperti ini tuh butuh yang namanya konfirmasi. Oke, konfirmasi itu adalah penting sekali di sini. Dan juga kemudian apa saja yang kalian harus ketahui ya untuk apa namanya untuk menguasai atau mempelajari smart money konsep ini dari segi technical analisisnya. Oke, yang pertama yang kalian harus ketahui itu adalah kalian harus tahu tentang yang namanya structure, teman-teman ya. Jadi structure di dalam forex itu ada sesimpel misalnya ada swing low dan swing high ini. Itu kalian harus tahu ya, pembentukan swing low, pembentukan swing high ya, dan kemudian kalian harus juga mengetahui trend ya. Trend itu adalah ketika satu structure di break ke atas membentuk structure yang lebih tinggi atau lebih rendah lagi. Kalau misalnya bullish structure, swing high-nya di break itu tentunya membuat high yang lebih tinggi lagi atau kita sebut higher high seperti itu ya. Itu kalian harus paham betul tentang structure ya. Contoh structure yang paling simpel itu adalah seperti ini ya. Ini adalah satu structure yang mana dia di break di sebelah sini ya, yang akhirnya menjadi structure baru yang bisa dibentuk di sebelah sini, yang akhirnya di break lagi membentuk structure baru lagi di sebelah sini gitu ya, yang mana dia juga bikin satu satu konsolidasi di sini kecil, yang mana dia di break lagi ke atas membentuk structure baru di sebelah sini. Nah, setiap structure ini memberikan kita informasi yang luar biasa penting ya tentang apa yang terjadi di dalam market. Oke, jadi kalian harus tahu di sini, ini yang pertama. Yang kedua, kalian harus tahu tentang yang namanya supply and demand, teman-teman ya, karena supply and demand itu adalah ilmu yang menurut saya tuh sangat-sangat diwajibkan untuk kalian itu yang pengen trading tuh naked chart atau ibaratnya price action only tanpa indikator seperti yang kalian lihat di depan ini, tidak ada indikator sama sekali. Dan kebanyakan supply and demand itu bisa dijadikan acuan penting karena kenapa? Karena biasanya smart money itu mengambil entry atau minimal average-nya mereka akan jatuh di level supply and demand. Jadi itu kalian harus tahu tentang supply and demand. Dan semua yang saya sharing di sini, ilmu-ilmunya ini, itu semua yang tadi saya bilang dari structure, supply and demand, kalian bisa temukan di video-video saya sebelumnya, gratis saya share di YouTube. Kalian tinggal cari aja di playlistnya tutorial forex dari nol ya, belajar trading forex dari nol, itu kalian bisa cari semuanya dengan gratis. Oke. Seperti itu ada dua hal penting ya. Yang satu lagi kalian harus tahu tentang yang namanya candlestick ya. Jadi sifat-sifat candlestick, entah itu impulsif ya, seperti ini impulsif ini tandanya apa ya. Kemudian rejection itu tandanya apa segala macam. Ya minimal kalian tahu rejection dan impulsif aja deh. Itu udah cukup ya. Jadi rejection ini saya jelaskan secara singkat ya. Rejection itu candle bentuknya seperti ini dengan kaki yang sedikit panjang ya, shadow-nya panjang, badannya kecil ya. Dan kalau misalnya menentukan reversalnya atau arahnya kemana, lihat dari kakinya. Kalau panjang di bawah berarti itu arahnya dia reversal ke arah bullish atau rejectionnya ke arah bullish. Kalau panjangnya di atas berarti itu rejectionnya itu ke arah bearish ya, seperti itu. Sedangkan kalau impulsive candle seperti ini tandanya adalah harga itu melakukan penerusan ya, maksudnya memiliki pergerakan harga itu memiliki momentum dan tekanan yang besar sehingga tendensinya harga berikutnya itu akan melanjutkan pergerakan dari candle sebelumnya, seperti itu. Oke, dan itu dari segi teknik-teknik yang kalian harus ketahui. Sekarang saya mau kasih tahu kalian gimana caranya kita membaca atau smart money ya, membaca dengan konsep smart money. Jadi gini, dalam konsep smart money ya, kalian harus melihat teman-teman ya, melihat tekanan ya. Jadi kuncinya itu adalah tekanan. Kalian harus mengerti dulu konsep kenapa harga bergerak ya. Pertama, itu kan karena ada ketidakseimbangan antara supply dan demand ya. Kalau misalnya logikanya, kalau misalnya supply dan demand itu sama ya, itu dia akan membentuk harga yang konsolidasi seperti ini. Ini kalau misalnya kalian lihat nih teman-teman ya, yang besar ini, yang harganya flat nih, nggak kemana-mana. Ini tekanan atau kekuatan antara buyer dan seller ini sama. Makanya dia membentuk lingkup harga yang seperti ini, yang kita bisa bilang sebagai fase konsolidasi atau flat ya. Dan untuk membuat dia trending ya atau bergerak ke tendensi tertentu seperti yang berikutnya ini, kita lihat dia bergeraknya ke atas, itu berarti ada muncul imbalance atau ketidakseimbangan antara buyer dan seller, di mana dalam kondisi seperti ini buyer itu yang menang. Oke. Nah, dalam smart money kalau misalnya kita lihat, ternyata kita lihat di sini ya, di dalam fase konsolidasinya kita bisa melihat ciri-cirinya teman-teman ya, kenapa harga ini akan bergerak ke atas. Kalian bisa melihat ya pada saat konsolidasi seperti ini dari candlesticknya dulu. Pertama seperti apa ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari candlesticknya, kalian bisa lihat ya, kalau misalnya kalian bagi ya dari ini menjadi dua, ini saya kasih batas seperti ini ya. Nah, saya kasih batas seperti ini.
Nah, kalian lihat ya, sebelah sini, yang sebelah kiri dan sebelah kanan, itu ada perbedaan yang sangat-sangat mencolok ya. Kalian bisa lihat dari candlenya. Kalau misalnya dari sebelah kiri, candle bearish-nya itu kalau terjadi candle bearish itu candle bearish-nya lebih lebih dominan ya. Kalau misalnya kita lihat ini candle bullish-nya oke lah. Candle bullish-nya ada yang besar tapi candle bearish-nya lebih panjang, lebih impulsif segala macam. Walaupun dia di reject lagi, turun lagi, di sini kalian bisa lihat candle bearish-nya juga luar biasa. Di sini candle bearish-nya luar biasa, di sini candle bearish-nya luar biasa, luar biasa ya. Nah, mulai dari titik ini teman-teman ya, kalian bisa lihat ya, begitu dia titik ini, ya dia naik ke atas, candle bullish-nya itu yang lebih dominan, oke, candle bullish-nya lebih dominan, ya. Kemudian dia bikin build up di sini, kemudian dia reject ke atas. Dan di sini kalian bisa melihat ya bahwa terjadi shifting antara order yang terjadi di sini ya, di antara market, oke. Kalau misalnya kalian lihat sebelumnya itu bearish-nya lebih dominan ya, yang berarti smart money itu atau uang besarnya itu lebih cenderung untuk buang gitu ya. Tetapi di sebelah sini ini mulai terjadi shifting, yaitu si smart money itu atau uangnya itu mulai berpindah nih. Nah, kalian bisa melihatnya dari mana? Dari candlestick-nya. Sekali lagi gitu ya. Kalian bisa melihat dari candlestick-nya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan dari sebelah sini, ini ada yang sesuatu yang menarik. Yang pertama, pada saat dia impulsif ke atas seperti ini, dimulai dari candle yang ini ya, dari impulsif bullishnya seperti ini. Dan retracement yang kalian lihat ya, retracementnya itu tidak bisa menyapu habis ya, itu tidak bisa menyapu habis bullish impulsif yang ada di sini. Jadi dia masih sisa segini ya, dia turun cuma sampai sini. Jadi dia masih ada power di sebelah sini, masih ada tahanan teman-teman ya, seperti itu. Dan itu terus bertahan ya level ini ya. Kalian bisa lihat dari mulai di sini dia tidak pernah membuat lower low, tapi dia membuat higher high terus ya. Jadi dari konsolidasi yang besar seperti ini, kita juga bisa melihat tendensinya ini dia bakal break kemana gitu loh. Oke. Kalau misalnya seperti ini kan kalian bisa lihat ya, begitu dia naik diturunin dihabisin. Ini habis levelnya. Dia naik, dia turun tidak sampai habis tapi akhirnya di break di sebelah sini ya, seperti itu. Dan tendensinya juga kalau misalnya dia bergerak ke bawah terus, ini juga menjadi salah satu faktor teman-teman ya. Kalau misalnya kalian perhatikan, ini harusnya impulsif sekali ya kalau misalnya kalian perhatikan bearishnya. Nah, ini kenapa dia tidak bergerak turun ke bawah ya? Kenapa dia tidak terus turun ke bawah? Karena di sini ya, kalau misalnya kalian lihat ya di sebelah sini, ini adalah bullish impulsif yang juga bisa menahan level. Kenapa? Karena candlenya sekali lagi impulsif banget nih. Ya, 3 candle impulsif bullish. Dan ini kalau misalnya di break itu udah pasti bubar ke bawah ya. Jadi level ini tuh penentuan sebenarnya. Jadi dia kalau misalnya di break dia pasti bubar ke bawah seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Kalau misalnya kalian mau melihat kegiatan smart money yang dari sideways seperti ini atau konsolidasi ya, mau tendensinya mau break kemana, itu kalian bisa melihat dari candlenya seperti itu. Dan juga kalian bisa melihat structure yang terbentuk, apakah dia itu membentuk lower low ataukah dia membentuk seperti ini higher low. Ini juga berpengaruh. Oke. Dan kemudian yang kedua ya, untuk smart money konsep itu ya, kalian bisa melihat pada saat dia mau breakout atau enggak itu dari segi build up-nya di sebelah sini ya. Kalau misalnya kalian perhatikan ya, level konsolidasi seperti ini ya, yang besar seperti ini, terus dia ada build up ya. Build up itu adalah fase konsolidasi yang terjadi di level resistance suatu range gitu ya, atau suatu level sideways atau suatu kondisi sideways ya. Kalian bisa lihat ini kondisi sideways banget, dan kemudian di sini dia bikin sideways atau bikin konsolidasi kecil. Yang mana ini saya gambarin yang sebelah sini ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini namanya build up teman-teman ya. Kenapa ini kita bisa kategorikan sebagai build up ya? Karena kalau misalnya dia mau turun ya teman-teman ya, kalau misalnya dia mau reject ke bawah, itu harusnya dia nggak bisa bikin seperti ini. Ini tandanya apa? Ini memberikan kita info apa? Berarti ini ada fight lagi ya, di mana ini sebenarnya retail ini masih mau nge-sell karena ya mungkin pakai cara support resistance bla 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 segala macam gitu ya. Tetapi smart money ini lagi ngumpulin justru order-order mereka yang pada mau nge-sell. Jadi dia bentuknya seperti ini, nge-build up, dan ketika order sellernya si retail trader itu sudah pada habis, baru harganya tuh dihentak ke atas dan mereka semua ini mengalami stop loss pasti ya. Ya, retail trader seperti itu. Jadi kalian harus perhatikan konsep build up seperti ini di setiap level sideways apapun atau kondisi sideways apapun, ya mau kecil mau gede. Kalau misalnya di resistance ada build up seperti ini, itu kemungkinan tendensi dia akan break ke atas. Yaitu juga salah satu bagaimana cara smart money mau gather volume atau gather liquidity kayak gitu ya.
Nah ini saya kasih contoh lagi teman-teman yang build up seperti ini. Oke, yang jelas saya kasih lihat ya teman-teman yang build up juga. Nah seperti ini juga contohnya teman-teman. Ini kalau kita lihat ya seperti ini. Dia ini tapi tidak terlalu kelihatan ya. Ini ada range-nya, konsolidasi juga. Dia sempat break ke bawah tapi balik ke atas. Nah di sini kalau misalnya kalian perhatikan, ini build up-nya dia ada di sebelah sini ya. Terus saya kasih coba contoh yang lebih jelas lagi, yang pada saat dia mau break ya teman-teman ya. Ya di sini kalian bisa lihat contohnya ya. Kalian bisa lihat di sebelah sini ini ada satu resistance lagi teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat ada satu resistance lagi, contoh berikutnya. Kemudian di sini ada low-nya ya, dan kemudian di sini ada low bawahnya lagi ya. Kalian bisa lihat ya pada saat dia turun membentuk ke atas kena resistance. Nah, pada saat dia mau breakout teman-teman, kalian bisa melihat ya dia di sini bikin build up lagi teman-teman ya. Nah, pada saat dia bikin build up, ini berarti tandanya kemungkinan ini banyak trader retail yang mau nge-sell di sini ya, karena trader retail itu kan pasti buy textbook ya teman-teman ya. Dia cuman beranggapan oh ini udah mau kena resistance, oke lah saya mau nge-sell. Tapi ternyata di sini ditahan nih sama si smart money gitu loh. Jadi ordernya semua ditahan di sebelah sini, dan kemudian ketika sekali lagi sell order dari retail trader itu habis, dia harganya dihentak ke atas lagi, dan seperti biasa retail trader itu kena stop loss, dan juga dia smart money yang dapat duitnya gitu loh. Nah sekarang saya mau ngasih tahu tentang gimana kalau misalnya sudah trending smart money, kita bisa melihat konsep smart money seperti apa. Pada saat trending yang kalian harus perhatikan dalam konsep smart money itu adalah break of structure teman-teman ya. Jadi namanya BOS, break of structure. Jadi kalian perhatikan cukup strukturnya aja seperti ini. Ini structure penting, ini structure berikutnya ya. Kemudian ini bisa dibilang structure berikutnya, dan dia break ke atas seperti itu. Oke, jadi smart money itu kalau misalnya dia marketnya lagi mau trending kuat, ingat ya retracementnya itu jarang sekali melebihi di sini. Ya, jadi kalau misalnya kalian bisa perhatikan, dia ada structure di sini, kalian tinggal panjangin aja, dan ini bisa menjadi level-level yang kalian perhatikan untuk kalian re-entry, tentu searah dengan trennya. Ya, dalam hal ini re-entry buy kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya harga sudah impulsif seperti ini ya, kalian bisa melihat impulsif, kalian lihat satu tarikan yang nge-break structure-nya itu harga yang mana. Oke, kalian bisa lihat tarikan harga yang nge-break structure ini itu adalah dari sini ya teman-teman, dari yang sebelah sini sampai atas. Oke. Oleh karena itu kalian bisa perhatikan candle-candle yang ada di level ini ya. Kalian bisa lihat oh ternyata candlenya itu semuanya impulsif kecuali di bagian sini. Oke, berarti di bagian sini ini adalah area demand yang bisa kalian perhatikan seperti itu ya. Dan makanya kalau misalnya dia retracement ke bawah, terus dia sampai ke level ini kemungkinan besar 80% ke atas dia akan mantul ke atas seperti itu. Sama begitu caranya, begitu dia bikin structure baru berarti structure ini sudah tidak bisa dipakai, kita tinggal skip aja ya, dan kita bisa hapus seperti saya menghapus ini semua. Sebentar saya hapus dulu. Nah sekarang kita bikin lagi structure barunya. Oke, dia structure berikutnya ada di sebelah sini kan. Nah terus tarikan yang ngebreak dia mana? Berarti tarikannya dari bawah ya, karena ini semuanya masih satu kesatuan candle. Jadi saya simpulkan oke, berarti dia tarikannya sebelah sini. Nah tadi tarikan ini candle-candlenya itu gimana? Ternyata candlenya most of them itu impulsif semua, kecuali ada beberapa level seperti yang ada di sini. Ini bisa menjadi tautan juga. Oke, bisa jadi level untuk supply and demand juga, karena di sini ada reaksi teman-teman ya, atau ada konsolidasi minor. Ini kalau di H4 kelihatannya minor, tapi kalau kita turunin di M30 ini kemungkinan bisa terlihat ya konsolidasinya seperti apa yang saya maksud. Nah contohnya seperti ini ya, ini yang saya maksud konsolidasinya kelihatan tuh kan, baru kalau di M30, tapi kalau di H4 dia kelihatannya minor seperti ini gitu ya. Oke, jadi kalian bisa melihat kalau pada fase trending itu seperti itu ya. Kalian tinggal tandain strukturnya bagaimana, kalian lihat impulsifnya harga seperti apa, dan pada saat impulsif kalian lihat area-area yang bisa menjadi price reversal zone-nya itu di mana kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kalian mau belajar tentang price action lebih detail lagi segala macam, kalian bisa sebenarnya bisa ikut kelas advance saya. Misalnya kayak, Bang, saya nggak ngerti nih apa yang abang omongin, kok terlalu ribet ya bahasanya. Nah, kalian bisa ikut advance kelas saya, teman-teman ya. Yang saya adakan nanti di bulan ini, pendaftarannya di bulan April ya. Kalian bisa daftar nanti di tanggal 15 April. Nanti infonya saya saya kasih tahu di IG saya. Kalian bisa follow IG saya @darylyahya, cuman itu doang ya. Nanti kalian bisa lihat di description juga IG saya apa, kalian follow. Nanti tanggal 15 April kelas pendaftaran dibuka untuk nanti kelasnya di bulan Mei awal. Oke?
Seperti itu. Nah, itu dari segi entry saya rasa cukup ya seperti itu untuk smart money. Kalian tinggal intinya ngerti aja smart money itu cuma ngasih tahu kalian gimana caranya kalian nge-view ya teman-teman, yang nge-view bukannya entry secara precise seperti apa, itu balik lagi ke nanti ke entry tekniknya bagaimana. Tapi ini caranya nge-view market supaya kalian itu tahu tendensi arahnya, harga-harganya itu dia mau dibawa kemana sama si smart money ya, seperti itu. Oke. Dan sekarang untuk stop lossnya itu bagaimana? Kalau stop lossnya itu pure menggunakan supply and demand yang terdekat yang tadi saya bilang. Jadi contohnya kalau misalnya di market yang sideways seperti ini ya, ini kita bisa lihat ya seperti ini ya. Kemudian kita sudah tahu levelnya di mana. Nah, let's say teman-teman ya, let's say kalian entry di bagian sebelah sini ya, saya batasin. Nah, kalian mulai entry di bagian sebelah sini, misalnya begitu dia break ke atas. Karena kalian lihat, oh ini build up-nya sudah di break atas, saya entry dah. Stop loss saya di mana? Apakah di bawah ini cukup atau di mana ya? Nah, jawabannya adalah karena kalau misalnya menganut konsepnya smart money konsep ya, kita tidak bisa untuk stop loss di bawah sini saja ya. Jadi karena kebanyakan orang akan stop loss di bawah sini. Oh, ternyata di bawah sini cukup. Kenapa? Karena ini kan sudah area konsolidasi bawahnya. Kita stop loss cukup di sini. Enggak, teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena ya yang namanya akumulasi kecil atau konsolidasi kecil ya, itu dia harus melihat level-level yang benar-benar menjadi dasar atau menjadi awal mula dia itu harganya impulsif tuh di mana, supaya apa? Supaya tahu kira-kira tuh tempat yang paling banyak liquidity-nya itu di mana ya. Kalau misalnya kalian taruh stop loss di sini, itu smart money juga tahu ya, semua orang tahu bahwa di sini liquidity baik sekali ya, atau ordernya tuh banyak sekali, order stop loss. Ya, jadi kalian itu tidak bisa taruh di sini. Ya karena apa? Karena kalau kalian dikasih satu hentakan saja di sini ya, dikasih satu false break aja, itu order kalian sudah gagal. Dan kalau misalnya kalian dihentak di sini, ini masih valid untuk naik. Kenapa? Karena sebenarnya ya ini masih bullish ya, masih bullish sekali ya. Walaupun dia sudah break structure di sini ya teman-teman, ini ingat ya, break structure berarti kan yang dominan di sini sekarang. Berarti kalian harus taruh stop lossnya itu di bawah level ini ya. Oke, kenapa? Sekali lagi karena kalau misalnya dia sudah violate atau sudah melanggar level ini sampai ke bawah, berarti bullish ini sudah pasti gagal. Kayak gitu loh. Tapi selama dia ini masih bertahan di atas level ini ya, itu berarti bullish ini masih aktif ya. Kenapa? Karena di sini structure high dari sebelumnya. Jadi kalau misalnya ini dia bikin sampai low-nya bawah ini kena stop loss, berarti kan structure high ini mati nih ya. Jadi dia bikin structure lower low dan ini menjadi sideways kembali kayak gitu ya. Jadi ingat kalau misalnya taruh stop loss, kalau misalnya kalian stop loss, kalian tanyakan diri kalian sendiri masing-masing, stop loss saya di sini itu banyak liquidity-nya apa enggak ya? Banyak enggak orang yang naruh stop loss di sini? Kalau banyak, kalian bisa lihat saya harusnya stop loss di mana. Baru kalian lihat structure-nya gimana. Ya structure yang bikin dia higher high itu yang mana, terus kalian taruh stop lossnya di area demand yang paling bagusnya ya. Yang mana saya di sini taruh di order block teman-teman, seperti itu. Oke. Contoh lainnya, kalau misalnya di market yang yang bullish seperti ini, kalau misalnya kalian entry-nya di structure seperti ini cocok untuk kalian taruh stop loss di bawah ini. Kenapa? Karena ini kan area demand-nya ya. Area demand-nya yang mana itu sekaligus jadi kalau kalian tarik Fibo ini juga pasti 618 gitu ya. Dan ya seperti yang kita tahu kalau misalnya harga lebih dari 618, kemungkinan trennya itu jalannya akan berat ya. Jadi itu sudah cocok untuk jadi tempat exit kalian. Dan ini juga sudah berada di bawah structure yang sudah di break. Jadi stop loss kalian tuh cocoknya di garis yang ini lebih tepatnya ya. Seperti itu. Oke, itu untuk exitnya seperti itu. Jadi sekali lagi intinya dari exit plan yang saya mau kasih tahu itu adalah kalian harus pertimbangkan yang namanya liquidity pool-nya itu di mana, yaitu area di mana stop loss di situ. Kalian pikir apakah semua orang stop loss di situ atau enggak? Karena kalau iya, itu lebih baik kalian jangan stop loss di situ karena itu kemungkinan akan diambil. Oke, seperti itu. Itu saja sih teman-teman yang mau gue sharing tentang smart money concept ya. Jadi sekali lagi ini akan berguna buat kalian supaya kalian tuh bisa melihat kemungkinan tuh harga itu mau dibawa kemana sih sama mereka gitu ya. Dan untuk entry tekniknya teman-teman ya, kalian harus develop sendiri itu, baik itu bisa menggunakan price action yang biasa, candle pattern, confirmation segala macam, atau kalian mau menggunakan Fibo juga, itu juga bisa juga ya.
atau kalian juga pure menggunakan SND itu juga bisa, tapi di time frame yang lebih kecil. Ingat, kalian harus memiliki time frame beberapa. Yang pertama itu untuk roadmap seperti saya ini di H4 ya. Saya melihat pergerakan harganya bagaimana, dan kemudian untuk entry-nya kalian bisa turun nanti ke M30 ya untuk mencari lagi price action yang lebih detail lagi seperti apa yang terjadi di sini gitu. Oke, teman-teman, mungkin ini aja dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera.